Berarti kan abis itu pulang dapat letter of guarantee, bekerja di Singapura di kapal apa gitu bang? Waktu itu kargo juga. Kargo, berbendera Singapura. Bendera Singapura. Berarti pekerja migran dong? Ya pekerja migran jelas lah. Halo, balik lagi di Sawala We Speak. You Evolve. Dan hari ini bareng gue Benny Dan Siska. dan kita lagi kedatangan tamu nih yang tidak biasa, apalagi buat kita orang-orang yang mengkaji politik dan hubungan internasional. Dan hari ini kita kedatangan Pak Sofyan, El Comandante. Pak Sofyan dari mana Pak? Coba cerita Pak. Kalau basicnya pelaut, tadinya pelaut. Pelaut. Kalau sekarang pengurus Serikat Pekerja Sakti. Lo kan pelaut nggak ada tadi Pak, selalu pelaut tetap pelaut dong. Oh ya, tadinya profesinya, tapi Tadinya tetap pekerjaannya pelaut. Oh, oke. Tadi sekarang pengurus organisasi Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia. Sakti. Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia. sebagai Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal ya Pak. Oke. Petinggi nih Pak. Jenderal yang gak ada bintangnya. Oh, oke. Yang tadinya biasa di laut ke darat. Yep. Kira-kira jet lag gak Pak? Atau gimana tuh? Karena kan pelaut seumur hidup ya. Iya. Tiba-tiba biasa di. Tadi kita udah ngomong soal nggak semua orang kalau di laut bisa survive dengan mabok laut gitu ya. Kira-kira apa Pak jet lag ya dari pelaut? Kalau di awal memang agak ini karena tadinya kita biasa di laut, biasa kerja, ketika di darat memang agak ada perubahan. Tapi lambat laun menyesuaikan. Tapi udah berapa lama Pak? Nggak melaut. Saya stop belayar 2017. 2017. Mulai belayar tahun 1990. Wow, 1990 berhenti di 2017. 27 tahun. Apa yang memutuskan Bapak untuk dari laut terus ke darat gitu? Sebetulnya melihat ada ketimpangan baik dari sisi regulasi. Kalau bahasa kasar saya akan lihat ada penzoliman terhadap laut kita ini dari sisi regulasi. Jadi ketika kita bermasalah tidak ada lembaga yang betul-betul konsisten untuk melindungi awak kapal ini. Jadi tadinya kita sudah punya serikat pekerja, tapi saya melihat serikat pekerja yang kemarin itu tidak konsisten. Maka saya pengen di serikat ini betul-betul konsisten melindungi awak kapal, terutama anggota kami. Tahun berapa Pak Sakti terbentuk gitu? Kalau sebelum dari Sakti saya dulu ada namanya Pergerakan Pelaut Indonesia dari 2017 sampai 2020. 2017 sampai dengan 2020. 2020 kita ada satu hal karena ada politik kita bubar jalan. Nggak bisa diceritain berarti nih Pak kalau udah ada politik Pak. Akhirnya kami bentuk Sakti. Nah Sakti ini pada umumnya dari mereka yang dari PPI tadi juga. Nah, tapi kita sekarang udah 3 tahun juga, hampir masuk 4 tahun lah, masuk 4 tahun ini Sakti ini. Oke, tadi Bapak mulai dengan pemilihan kata terzolimi gitu ya Pak ya? Ya. Emang apa sih Pak masalahnya? Terzoliminya. Apa? Tidak ada proteksi untuk pelaut itu tidak jelas. Kementerian mana yang melindungi mereka? Ya kan, dari kita ketika pendidikan kita ada di bawah perhubungan, di dokumen kita perhubungan. Tapi ketika bermasalah kita bawa masalah kita ke perhubungan. Kalau hal-hal yang mereka tidak bisa selesaikan, mereka tidak punya untuk bisa lanjut ke pengadilan umum industrial, mereka tidak punya tool untuk ke arah sana. Jadi artinya memang pelindung pelaut kita itu tidak sepenuhnya ada di perhubungan, makanya harus di Kementerian Tenaga Kerja. Apalagi di Undang-Undang Pelayaran itu kan pasal 337 itu kan sudah mengarahkan ke Undang-Undang Tenaga Kerja. Jadi harus dibenahi, harus ada pemisahan yang jelas untuk pelindungan awak kapal itu. Gitu Mbak. Nah, sebagai informasi nih Mbak, kita ini ngundang Pak Sofyan karena hari ini teman-teman pelaut nih lagi rame nih Mbak. Lagi rame, ada yang teman-teman pelaut ada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi pasal di Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia yang mereka menginginkan bahwa pelaut terutama mereka yang bekerja di kapal berbendera asing di luar batas wilayah dikeluarkan dari
Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia. Dengan tagline pelaut bukan pekerja migran. Nah, terus ada tagline pelaut itu bukan pekerja migran. Nah, itu ceritanya gimana Pak Sofyan nih? Seru-serunya nih. Nah, ini kadang-kadang yang kita bingung kawan-kawan ya. Mereka bilang pelaut bukan pekerja migran. Sakti itu tergabung di TAPMI, ada namanya TAPMI, Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia. Ini cuma koalisi spontan untuk melawan JR ini nih, jadi kami jadi pihak terkait. Bagaimana kita bilang kita bukan pekerja migran? Kita terminologi migran saja, pekerja migran kita sudah tahu bahwa mereka yang sedang bekerja di negara yang bukan negara dia dan menerima upah di negara tersebut. Untuk konsep itu pelaut sudah masuk. Memang pelaut bekerja, apalagi kalau kita pakai konsep flag state, bendera kapal. Di mana kapal itu kan kita anggap sebuah negara mengapung atau negara yang berpindah-pindah. Artinya memang kita bekerja di negara lain. Artinya kita tunduk ke yurisdiksi negara bendera itu kan, bendera kapal itu. Nah, artinya secara terminologi pelaut memang pekerja migran. Nah, permasalahan kawan ini kan ada undang-undang, kita masuk di undang-undang itu di Konvensi Internasional tentang pekerja migran dan keluarganya. Indonesia sudah meratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Nah, di mana di pasal 3-nya pelaut dikecualikan. Tapi pelaut yang mana? Bukan semua pelaut. Ada pelaut atau pekerja offshore yang belum mendapat izin tinggal. Artinya dari pasal ini kita baca, yang sudah mendapat izin tinggal artinya pekerja migran dong. Nah, kalau pasal ini dicabut artinya semua pelaut keluar dong. Padahal ada pelaut yang disebut pekerja migran. Kan di situ pemahamannya yang harus kita luruskan gitu, Mbak. Gitu, Pak. Tapi akarnya akhirnya saya nggak tahu ya Pak, kan profesi banyak ya. Nah. Di transportasi itu ada pelaut, Mbak. Ada masinis. Ya. Ada pilot. Iya, betul. Ini kok kayaknya pelaut doang yang merasa spesial, ini apa sih Pak akarnya gitu Pak? Akarnya Pak, inilah produk dari kolonial. Nah, ini otak kita nih udah dianukan sama kolonial. Dia kan kena dasarnya kan di pasal 1617 KUH Perdata. KUH Perdata mengatakan bahwa hak dan kewajiban awak kapal dan nakoda dan awak kapal itu diatur oleh KUHD. Tapi ingat Undang-Undang KUH Perdata itu tahun 1848 kalau nggak salah. KUHD itu kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hukum Dagang. Nah, jadi generalisnya KUH Perdata, lex spesialisnya KUHD. Nah, Taruh Pak, lex generalis sama lex spesialis ini bukan orang hukum nih Pak. Jelasin Pak, maksudnya apa itu Pak? General itu mengatur umum. Nah, kalau spesialis mengatur khusus. Ya. Jadi kan dikhususkan ke KUHD, mengatur tentang hak dan kewajiban awak kapal tuh. Tapi kita ingat KUH Perdata itu kan 1848 diundang-undangkan Indonesia. Belum ada Indonesia waktu itu. Produk Belanda kok masih dipakai gitu loh. Jadi mindset itu yang masih tertanam di kawan-kawan kita nih, apalagi di sekolah-sekolahan, khususnya di Kementerian Perhubungan. Mindset itu yang masih ada berpatokan ke KUHD. Itu yang bikin lex spesialis. Nah, KUH Perdata sudah turun menjadi Undang-Undang Ketenagakerjaan. KUHD tadi turun jadi Undang-Undang Pelayaran. Undang-Undang Pelayaran kita sudah punya 2. Tadinya nomor 21 tahun 1992. Sekarang 17 tahun 2008. Salah satu alasan untuk mengganti undang-undang yang pelayaran lama itu apa? Karena sudah tidak sesuai dengan dinamika kehidupan. Artinya KUHD itu nggak bisa sesuai lagi. Makanya masuk ke undang-undang yang baru kan, Undang-Undang nomor 17 tahun 2008. Nah, di pasal 337-nya dimunculkan ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja. Sudah jelas. Artinya lex spesialisnya awak kapal itu adalah di ketenagakerjaan. Karena diatur khusus kan ketenagakerjaan. Untuk hubungan kerjanya. Hubungan kerjanya. Tapi kalau masalah sertifikat atau apa memang di pelayaran di Kementerian Perhubungan sebagai administrator AIMO di Indonesia. Jadi itu yang harus dipahami sama kawan-kawan itu. Lex spesialis kita itu ya di situ. Seharusnya udah stop lex spesialis kita udah lari ke tenaga kerjaan kok. Dengan pasal 337 itu. Kecuali nanti pasal 337-nya dihapus ya baru bingung lagi kita. Nah, di situ dia. Iya. Tadi Bapak mulai kan dengan sudah jelas namanya pelaut, orang yang kerja di kapal. Ya. Itu pasti migran
gitu ya. Ketika dia naik kapal yang bergerak-gerak tadi ya, Ya. gitu. Terus ada kondisi kok dia bukan pekerja migran ya. Nah di sini satu lagi saya kasih contoh. Saya bekerja di kapal berbendera Liberia, ya kan? Kapalnya masuk Indonesia. Apakah saya pekerja migran? Coba. Kalau kita pakai konsep Flag negara state, flag state, tentu migran. Walaupun ini tanah air saya tetap dianggap Ya, pekerja migran. karena rezimnya flag state. Ada contoh, ada faktanya, Pak. Itu dibuktikan. Ketika kapal Indonesia, ketika kapal baru sampai di satu tempat di perairan Indonesia, itu kapten harus menyampaikan ke Syah Bandar untuk pre-praktik namanya. Pre-praktik itu menaikkan bendera Q karantin, menyatakan bahwa kami kapal sehat. Kemudian naik lagi bendera imigrasi, minta pre-praktis itu supaya clearkan imigrasi. Itu artinya kita orang asing, dianggap orang asing. Makanya kita harus menaikkan bendera. Ketika permohonan kita itu, request kita itu sudah digaranti sama Syah Bandar, sama imigrasi, baru bendera turunkan. Itu baru kita bisa turun ke darat. Selama itu belum diadakan, kita nggak boleh turun ke darat. Walaupun ini negara kita sendiri. Itu membedakan bahwa kita, selama kita bekerja di kapal itu, kita adalah pekerja migran. Dikaitkan tadi dengan yang kompleksitas, kalau belum punya izin tinggal, gitu ya, Nah, itu nggak boleh turun, gitu ya. Jadi ini kan darat laut ya, Iya. ada logika darat laut. Biasanya kalau kita bicara migran itu lebih biasa kan memahaminya Iya saya darat, gitu ya, mau teritorial data. Ya. mau kerja ke Malaysia, Ya. apply visa kerja Ya. melalui melalui Agen P3MI, penempatan. agen penempatan, ikut pelatihan sampai di sana kerja gitu. Ya. menetap di satu tempat. Menetap. Ya, satu dan tempat. dia pindah daratnya ya, teritorinya Iya, pindah. pindah dari negara A ke negara B. Ya. Iya. Itu sebut pekerja migran. Ya, Nah, jadi- pelaut itu ada visi gitu, Pak. Ya, jadi kan konsep teritorinya berbeda ya. Iya, betul ya. Ya, jadi ada sebuah ruang ketika di teritori itu bisa jadi tadi kayak Bapak Nah, flag state-nya bukan Indonesia, tapi lagi anchor atau lagi jalan lewat Indonesia. Iya. Bapak tetap di luar Iya. wilayah Indonesia kan? Iya, Gitu. karena kapal itu ketika dia menaikkan sebuah bendera, tunduk kepada aturan negara itu. Walaupun kita lewat di negara Indonesia, selagi kita masih di atas Betul. kapal itu. Betul. Kalau sudah turun dan lain cerita lagi ya kan. Ya. Jadi pelaut itu, Mbak, ada pelaut itu yang bekerja menetap satu daerah, bukan semua kan Ya. mindset kawan-kawan ini kan pelaut itu semua lintas negara, belajar dari negara A ke negara B atau lintas samudra. Enggak, ada pelaut yang menetap di satu negara. Betul. Contohnya mereka yang kerja di bagian bunker itu yang mengisi bahan bakar minyak kapal. Ya, ya. Ada yang kerjanya ngantar provision. Ini kan kapal besar nih belabur tengah nih. Nah ada kapal kecil nih yang kerjanya mengantar makanan nih. Atau ganti crew change, ganti krunya. Nah itu orang Indonesia bekerja menetap sana. Mereka bekerja menggunakan namanya work permit. Itu yang disebut izin tinggal tadi, izin kerja tadi. Berbeda dengan kawan kita yang bekerja lintas negara. Lintas negara dia butuh visa transit saja. Misalkan saya join di Singapura. Dari Singapura kapal ke Jepang. Saya cuma dapat izin, apalagi kalau Indonesia sama ASEAN kan, bisa on arrival saja. Tapi kalau negara lain Tetap belum visa. ya perlu visa. Itu visa transit saja. Kita langsung kapal udah langsung berangkat lagi. Tapi transit juga bisa didefinisikan secara terbuka izin tinggal sementara. Ya. Sementara. Sementara ketika transit. Ya transit ketika sebelum naik ke kapal ya kan, misalkan nunggu kapal 2 atau 3 hari tinggal di hotel ya itu. Jadi tadi kasus yang nggak punya izin tinggal tuh biasanya kasusnya gimana tuh Pak? Nah kalau yang nggak punya izin tinggal itu, ILO tuh punya konvensi khusus yang namanya MLC 2006. Maritime Labor Convention. Maritime Labor Convention 2006 itu khusus untuk kapal yang tadi saya bilang lintas negara. Nah, Indonesia sudah ratifikasi itu, Mbak. Indonesia sudah ratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2016, ya kan? Tapi anehnya dari 2016 diratifikasi sampai sekarang tidak ada aturan turunannya terkait pelindungan ya. Tapi sertifikat terkait itu cepat itu aturan turunnya cepat keluarnya itu. Tapi terkait pelindungan contoh di MLC 2006 itu bicara tentang standar upah minimum. Itu diwajibkan negara anggota diwajibkan bermusyawarah antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja. Faktanya sampai sekarang nggak ada Indonesia laksanakan, Mbak. Padahal udah 6 tahun. 2016 sekarang udah hampir 7 tahun. Disuruh ngikut UMP lagi Pak. Ya. Malah di bawah UMP yang ada. Maksudnya gitu giliran yang enak-enak
Lex spesialis. Giliran susah-susah general. Nah, jadi sampai sekarang kemudian ada lagi klausul yang namanya jaminan sosial. Jaminan sosial sampai sekarang nggak ada. Jadi pelaut kita tuh Mbak, yang bekerja di luar negeri tuh nggak ada jaminan sosialnya tuh. Masih mendingan kawan-kawan yang kerja di di Indomaret ada jaminan hari tua. Kita pelaut nggak ada. Nah kemudian ada lagi namanya security finansial. Security finansial itu untuk agen-agen awak kapal diwajibkan punya jaminan. Jadi sebetulnya di MLS itu owner kapal yang diwajibkan. Prinsipal diwajibkan punya dana talangan, dana jaminan. Ya kan? Tapi kan di Indonesia kan prinsipal di luar. Di Indonesia kan perwakilannya owner representative kan managing agency. Sama pun kita diwajibkan itu. Makanya di undang-undang PPMI ada 1,5 M. Berbeda dengan undang-undang satu lagi yang SUPAK tidak mewajibkan itu, cukup di atas kertas saja. Itu perbedaannya. Jadi makanya undang-undang PPMI itulah yang jelas lebih mengimplementasikan norma-norma yang ada di MLC 2006. Contohnya sekarang sudah ada Permenaker jaminan sosial. Di Kemenaker sudah menerbitkan Permenaker untuk pekerja migran ini, artinya pelaut yang menjadi bagian pekerja dan ada jaminan sosialnya, kan lebih bagus daripada tidak ada jaminan sosial. Nah itu kelebihannya undang-undang itu. Tapi kayaknya kita harus gali balik lagi nih Mbak, logika dari darat dan laut, karena nggak semua orang nih paham kerja laut nih Bang. Misalkan ini jadi menarik ya, sebelum kita tarik lagi nanti ke migran nih. Kayak tadi ya misalkan itu bendera kapal gitu. Emang ada berapa jenis bendera sih Bang kalau mau kerja di laut? Bendera kapal itu kan ada, pernah mendengar namanya bendera kemudahan. Bendera kemudahan itu kayak mana ya? Kayak orang ngemat pajak. Supaya pajaknya lebih murah, standarnya lebih ini, makanya bendera kemudahan tuh. Oh, bendera kemudahan tuh misalkan saya punya bisnis. Nah, ya, misalkan Pak Benny punya bisnis, punya kapal. Ada didaftarkanlah di negara di mana pajaknya rendah. Iya, saya punya kapal. License-nya saya daftarkan di Panama misalkan. Kalau di Panama tuh masuk bendera kemudahan tapi standarnya lebih tinggi. Yang lebih rendah itu semacam Nauru, Vanuatu, Mongolia. Oh bisa? Bisa. Mongolia ada air ya Pak? Ada aja di Mongolia yang nggak ada lautnya bisa menunda. Oke. Kamboja, Mongolia. Yang lebih parah lagi ada nama bendera Bolivia. Bolivia itu negara di tengah pegunungan di Amerika Selatan sana, tapi dia bisa benderanya dipakai untuk kapal. Karena apa? Bolivia ini mencater sebuah kota pelabuhan di Chili atau di Peru menjadi pelabuhan dia. Jadi dengan dasar itulah dia menyatakan bahwa negara maritim. Oke, menarik. Apakah semua pemilik kapal itu pelaut, Pak? Enggak, bisnis kan enggak. Pemilik kapal belum tentu pelaut, real bisnis semua ya kan. Ya, mungkin kita dari situ tadi sedikit flashback ya untuk logika darat sama laut ini gitu. Bapak tadi mengatakan mulai jadi pelaut tahun 90 ya, Pak. Itu ceritanya gimana Pak? Memang orang tua pelaut terus pakai kapal sendiri atau gimana? Kemudian sampai di titik saya perlu nih bekerjanya di kapal yang berbendera asing misalnya. Sehingga konteks migran itu muncul ya. Gitu. Kalau saya sih nggak ada keluarga dari pelaut, tidak ada. Kebetulan waktu tahun 90 itu ada om kerja di perusahaan pelayaran. Kebetulan udah kamu mau belayar nggak? Karena pelayaran saya kan bisa keluar negeri kan waktu itu kan. Waktu zaman dulu kan modal buku pelaut sama paspor sudah bisa, nggak seperti sekarang ini. Sekarang ini harus ada BST, harus banyak sertifikat COP. Kalau kita bilang kan sertifikat proficiency sekarang. Kalau dulu nggak ada, makanya bisa belayar. Jadi memang ada bukaan gitu ya, untuk bekerja langsung di kapal yang tadi. Yang keluar negeri. Waktu itu pertama kapal apa Pak Sofian? Kapal kargo. Kapal kargo. Waktu itu kapal dicater oleh Bulog. Charter Bulog. Jadi kita tuh udah ke Vietnam, muat jagung, muat beras. Dari Indonesia nanti kita bawa pupuk, bawa besi, bawa semen. Ya begitu. Kayak seperti barter dari ke luar negeri gitu loh. Ya, jadi proses Bapak menjadi pelaut tuh gimana Pak? Apa aja tahapannya? Tadi apakah ada pelatihan dulu gitu ya? Kalau dulu nggak ada. Zaman saya belayar itu nggak ada pelatihan. Nggak ada pelatihan. Pelatihan tuh ada setelah tahun 95. Kan udah ada SCTW 78, dia amandemen jadi 95. Itu baru mulai ada pelatihan-pelatihan. Jadi ketika tahun 90-an Bapak memutuskan untuk bekerja di kapal kargo tadi,
Itu identitasnya berarti tadi buku pelaut. Dan paspor ya. Bukan paspor kan untuk imigrasi kan. Itu prosesnya berapa lama tuh Pak waktu itu? Waktu itu saya bikin paspor nggak sampai 3 hari atau 4 hari. Oke, dan paspornya khusus memang langsung untuk bekerja tadi. Tadi kita kan pakai logika visa ya. Iya. Nah, Kalau itu itu jadi paspor zaman dulu, kalau masih ingat saya itu paspor dulu itu ada kata-kata bebas dikenal kecuali Israel. ya sampai sekarang masih gitu. Masih ada Pak. itu. Masih ada itu. Jadi paspor untuk identitas sebagai warga negara Iya, Indonesia ya, gitu. Nah, jadi kita pelaut tuh zaman dulu itu memang dicop. Oke, itu yang keluarkan kan imigrasi ya Pak ya. Ya, pekerjaan pelaut. Itu menandakan bahwa kita membedakan paspor kita dengan paspor yang Oke, jadi lain. ada di pekerjaan. Yang pekerjaan pelaut. gitu. Nah, itu membedakan. Oke, terus Jadi, yang satu lagi? Ketika kita lewat di imigrasi pun orang lihat pelaut lain jalurnya pasti beda itu. Jadi bikin paspornya langsung pelaut gitu ya. Ya, memang diwajibkan pelaut. Oke, terus yang satu lagi? Buku pelaut. Buku pelaut. Buku pelaut yang ngeluarin Perhubungan. Ya perhubungan dulu Sabandar ya kan di bawah. Oh, Sabandar. Sabandar. Sabandar tuh prosesnya sama juga Pak, kayak bikin paspornya tadi. Iya sama juga, perlu sidik jari juga, foto. Sama tuh buku pelaut itu. Oke, terus 90 itu waktu itu tadi kita ngomongin tadi ada yang warisan kolonial, satu hukum dagang gitu ya. Iya. Jadi ketika memutuskan oke saya bekerja di kapal kargo punya Indonesia tapi, bendera merah putih tapi berlayar di luar negeri. Oke. Jadi status saya bukan pekerja migran waktu itu. Oke, dari situ. Ya jadi walaupun nih kapal kita berlayar kemana-mana tapi bendera putih ya, saya bukan pekerja migran. Jadi Nah itu mulainya ya. jadi makanya konsep pekerja migran itu jelas kan Pak ya. Yang bekerja di negara bukan negara dia dan dibayar upah oleh negara tersebut. Ya. Saya bekerja di kapal Indonesia. Perusahaan saya di Jakarta. Nah, walaupun saya belajar sampai ke Amerika atau sana, saya bukan pekerja migran karena yang bayar gaji saya, yang bayar gaji saya orang Indonesia. Oke, jadi flagnya tadi ya. Ya. Ikutin. Kemudian gini, Pak Beni punya perusahaan nih, buka cabang di Singapura, ya kan? Saya bekerja sama Pak Beni, tapi yang bayar gaji Pak Beni dari Jakarta. Saya bukan pekerja migran. Karena benderanya masih. Karena saya bayar gaji saya kan di sini, walaupun saya kan harus 2 unsur itu Pak. Bekerja di negara bukan negara dia dan dibayar upah oleh negara itu. Itu kan ada 2 unsur itu, unsurnya itu. Nah sekarang saya yang bayar gaji saya kan Pak Beni dari Jakarta. Ya saya bukan pekerja migran. Nah jadi paspor itu waktu Bapak ikut kapal kargonya Indonesia digunain buat apa tuh Pak? Untuk imigrasi. Ketika turun pelabuhan. Nah kan seperti saya bilang tadi kalau kapal berlabuh kita kan naikkan bendera imigrasi itu minta. Nah kita turun ke darat nih. Pakai paspor. Paspor itu. Nanti paspor itu tinggal diberikan ke kita. Nanti diganti namanya Sorpas. Sorpas atau Sorlip. Jadi kayak visa on arrival tapi khusus laut ya. Jadi penggantinya itu kan kalau paspor sama kita kabur dong. Tapi bisa keluar pelabuhan. Oh bisa dengan menunjukkan Sorpas itu. Tapi paspornya tetap di Bapak? Enggak, di agen. Dipegang agen. Supaya nggak kabur dari Jangan kapal. kabur kan itu. Nah, jadi Sorpas ini nanti ketika kapal sudah mau berangkat Sorpas dikembalikan. Oke, jadi paspornya itu melekat karena akan mengunjungi negara yang berbeda ketika untuk transit tadi. Transit. Kalau negara tertentu ada yang mewajibkan visa memang yang ditempelkan di paspornya kan. Nah, kalau negara lain ada juga nggak perlu visa yang apa namanya kalau istilahnya single visit visa ya. Nah, pas masuk itu aja. Nah, waktu itu kontrak Bapak gimana tuh ceritanya dengan perusahaan kargo itu? Sudah PKL. Oh sudah. Nah ini PKL itu perjanjian kerja laut. Ya. PKL zaman dulu dengan PKL sekarang. Kalau PKL zaman dulu waktu saya sebelum kan undang-undang itu tahun 92 kan waktu itu belum ada undang-undang pelayaran kan tahun 92. PKL itu masih mengacu ke KUHD. Kita tanda tangan dagang tadi ya. Kita menandatangani PKL itu Pak di hadapan imigrasi Sabandar. Ditanya sama Sabandar, "Kamu sudah baca?" Sudah Pak, udah paham? Sudah, baru ditandatangan diketahui oleh Sabandar. Sekarang enggak. Dirubah sama undang-undang pelayaran. Disetujui, diketahui saja. Diketahui oleh Sabandar. Jadi dimanapun kita tanda tangan PKL-nya, penting itu yang disebut sijil tadi ya. Itu PKL itu tadi sama pemilik kargonya ya tadi ya? Pemilik kapal, bukan pemilik kapal. Maksudnya pemilik kapal itu. Iya, pemilik kapal. Oke, di depan sah bandar ya? Menurut KUHD. Kalau zaman sekarang nah, waktu itu udah ada poin-poin apa aja tuh Pak? Tadi kan Bapak bicara ada asuransi, isinya ada yang beda. Isinya ada gaji, kemudian
lemburnya kalau ada lembur. Oke, detail gitu ya, Detail. memang Tapi kalau kita compare dengan aturan sekarang banyak bertentangan, Mbak. Di PKL kami dulu itu perusahaan bisa memberhentikan kami kapan saja. oke. Nama produk Belanda kan, produk Belanda kan pelaut kita Sepihak ini, gitu ya? Iya, kita ini kan dianggapnya budaknya. ABK ini kan dianggap budak dia kan, maka suka tidak kapan aja bisa berhentikan. Ada lagi setelah yang terbaru ada lagi kita kewajib bela negara. Nah, jadi kalau kita kapal kita ada di Singapura nih, kita diwajibkan untuk bawa senjata, kita nggak bisa nolak. Untuk jadi bela negara kan. Jadi komponen cadangan. Aja komponen cadangan. Nah kayak gitu. Itu. Sekarang nggak di PKL sekarang udah nggak ada itu. Dulu Syah Bandar dulu tuh di bawah mana ya? Memang Syah Perhubungan, Bandar ya? memang Oh, perhubungan masih dari dulu memang di bawah perhubungan. Oke. Jadi yang daerah ke Wadah itu sebetulnya udah banyak yang tidak ini. Makanya agak aneh juga kawan-kawan sebagian kawan-kawan pelaut masih menganggap ke KHWD. Oke. Nah, ketika kemudian Bapak mulai mengalami tadi kan prosesnya kapalnya Indonesia gitu ya. Nah, kalau yang kapalnya mulai ganti bendera nih gitu. Kapal asing. Kapal asing itu Dulu kan saya gitu pertama kerja di kapal Indonesia. Setelah 2 tahun saya langsung cari kerja ke Singapura. Zaman dulu saya nggak lewat agensi. Kalau sekarang namanya pelaut mandiri. Pelaut mandiri. Saya langsung cari ke Singapura, Mbak. Langsung pergi ke Singapura. Dapat visa 1 minggu. Jadi selama 1 minggu di Singapura itu cari kerja. Nah, tapi kerja nggak bisa langsung di Singapura. Seandainya dapat kerja harus keluar dulu. Harus exit dulu dari Singapura. Terus mengurus ini. Baru masuk dokumen. lagi bawa dulu yang namanya LG. Letter of guarantee. Letter of guarantee. Dengan Oke. bermodal LG itu kita masuk, artinya kita masuk untuk kerja. Kalau visa pertama tadi turis. Saya datang ke Singapura itu sebagai turis, tapi sambil kerja nih, cari kerja. Cari doang. Cari doang. Dapat informasi Dapat, sudah. baru keluar dulu, tapi baru- membawa LG. Iya. Yang menggaranti berarti si pemilik kapal. Pemilik kapal. Nanti Oke. ketika kita balik lagi, lihatkanlah bahwa saya datang sini mau cari mau dapat kerja, mau bekerja. Ini LG-nya. Nanti imigrasi sana telepon, benar nggak nih orang nih masuk? Iya, baru saya diizinkan masuk ke Singapura. bedanya tuh apa tuh, Pak? Beda apanya Dari- nih? Tadi kita kan ngomongin tadi surat kontrak ya antara yang perjanjian kapal kerja laut. bendera Indonesia sama yang kemudian Bapak dapat kerja di benderanya bukan Indonesia. Ya bedanya ini Mbak, kalau kita bendera Indonesia kan tunduk dengan aturan Indonesia. Contohnya hari liburnya hari Indonesia, Oke. Lebaran kita libur. ya. Nah, kalau kita bekerja di kapal bendera asing, belum tentu liburannya hampir sama. Ya, itunya sama nggak? Lebih enak mana Pak? Tadi gaji atau Lebih enak ada sana lah gaji mah. Udah jelas lah, Oke, udah jelas ya. Kalau masalah gaji udah jelas. Ya. Kalau enakan di sini dia nggak ke ini, Mbak. Nggak ke Singapura. Kan saya bilang kawan-kawan kita AKP itu, kalau seandainya industri perikanan kita bagus, Awak kapal perikanan AKP. awak kapal perikanan kita bagus, industri perikanan kita nih dikelola, nggak perlu orang kita pergi ke luar negeri jadi korban TPPO di luar negeri sana. Tapi dengan di Indonesia belayar sedikit kita sinyal dapat terus, di luar negeri berbulan-bulan kadang nggak dapat sinyal. Itu biasanya kalau tadi kesempatan bekerja jadi awak kapal itu caranya gimana sih, dari mulut ke mulut atau memang ada pengumuman di koran atau sekarang? Kalau saya lebih ekstrim dulu, Mbak. Oh, lebih Ini ekstrim. agak pengalaman di Singapura. Mbak. Pelaut ekstrim. Tahun 93 tuh saya ke Singapura. Itu bahasa Inggris saya boleh bilang Pas-pasan. belum masih pasaran lah ya. Saya namanya ada nama gedungnya International Plaza. Itu nggak salah saya 46 lantai. Pagi saya naik dulu ke atas, naik lift ke atas. Setiap lantai itu yang ada tulisan shipping, marine, line kan kalau perusahaan pelayaran gitu. Saya masukin itu. Saya bilang bahwa saya pelaut Indonesia mau cari kerja, modal paspor buku pelaut. Nah ada turun lagi lantai berikut, lihat lagi. Begitu saya cari kerja dulu. Kalau zaman sekarang kan udah orang pakai CV, pakai agensi, pakai pakai email kan. Dulu ada. Otodidak dulu kita cari kerja. Nah, Pak Sofyan kan akhirnya sampai ke Singapura dan bekerja di Singapura tuh tadi kan ngetok-ngetokin semua. Pintu, door to door. Bukan agen ya, ngetokin perusahaan langsung kan. owner kita. Nah, Pak butuh kerjaan nggak gitu. Nah, berarti kan abis itu pulang dapat letter of guarantee, bekerja di Singapura di kapal apa gitu Bang? Waktu itu kargo juga. Kargo, berbendera Singapura. Bendera Singapura. Berarti pekerja migran dong. Iya pekerja migran jelas lah. Nah, kalau dilihat-lihat Pak,
Apa bedanya pekerja migran yang Bapak lalui waktu itu yang dengan mandiri dengan sekarang? Kalau dulu kita kan, kalau bahasa kami pelaut koboi kita. langsung ke sana kan. Tidak peduli kita tuh siapa pelindung, kita nggak peduli, nggak ada mikir. Kalau sekarang kan negara kan sudah berpikir untuk melindungi warga negaranya di luar sana. Makanya adanya PP22 itu kan untuk melindungi pelaut kita yang bekerja di sana. Tapi memang kalau Bapak bekerja pada saat itu Pak, memang nggak mikir pelindungan atau memang sudah terlindungi, atau Bapak malah melihat sebenarnya saya nih koboi aja, padahal resikonya itu tinggi. Resiko Bapak tinggi nggak sih Pak waktu itu Pak? Memang benar, tapi kan waktu itu kita berpikir kalau ada masalah waktu itu cuma paling lapor ke perwakilan negara kita setempat di sana. Nah kalau umpamanya tidak ada perwakilan negara kita, belum tentu juga kan. Misalkan kayak saya kapal masuk di Jepang, tapi bukan di Tokyo. Misalnya di pelabuhan Kesunumo yang di utara sana atau di Sakhalin sana, kan nggak ada perwakilan negara kita di sana. Ya memang itu anunya pelaut. Nggak, perlindungannya itu waktu itu nggak jelas. Kalau sekarang kan lebih teratur, lebih terarah kan. Kalau ada apa kita bisa ngubungin nomor kontak ini. Kalau zaman dulu saya itu nggak ada untuk pelindungan ya. Apalagi sekarang kalau kita mau berangkat, kalau menurut PP22 itu kan harus ada lapor. Itu kan tujuannya bagus untuk database kan. Kan kalau seandainya tanpa kayak kalau saya dulu belayar ke luar negeri itu, nggak tahu negara kita ini orang ini berangkat mana, lewat mana, perusahaan mana, ketika hilang mungkin nggak dicari, ya kan? Tapi kalau sekarang kita udah lapor, mereka udah tahu kan, oh si A berarti di perusahaan ini. Pernah hilang Pak? Kira ada ceritanya hilang gitu. Belum. Maksud saya seperti itu lah ya kan. Jadi ada bagusnya dengan sistem kita melapor sebelum berangkat. Tujuannya itu ketika kita ada apa-apa di luar negeri, negara mengetahui gitu loh. Tapi kalau pelindungan apa sih Pak yang dibutuhkan oleh pelaut menurut Bapak yang penting itu Pak? Kalau saya lihat pelindungan hukumnya. Pelindung hukum, apalagi kalau ketika ada masalah hubungan industrial ya kan, itu harus jelas. Dan misalkan kita yang kadang-kadang kita lucu begini, kayak saya pelaut mandiri kan, kita ke Arab, belajar di Arab, kemudian kita selama di sana gaji kita nggak dibayar misalkan, kemana kita harus mencari? Ya, ya satu-satunya ke perwakilan negara. Cuma kan ada aturannya, kalau kita perjanjian kerja kita tidak diketahui oleh Sabandar, negara nggak begitu ini katanya. Nggak peduli dulu. Tapi kan secara konsep negara apapun itu orang mau unprocedural mau prosedur tetap itu kewajiban negara untuk melindungi gitu loh. Nah inilah undang-undang ini nggak melihat gitu, tetap dilindungi gitu loh. Oke, jadi sebagai migran yang bekerja di kapal gitu ya Pak ya. Tadi Bapak memulai jadi pelaut, nggak ada latar belakang keluar jadi pelaut gitu. Tapi ada nggak pekerja migran yang memang punya latar belakang keluarganya punya kapal terus diajak melaut gitu, atau semua pekerja migran itu perjalanannya kayak Bapak gitu, dapat paspor terus jadi pelaut gitu? Bukan, masuk Mbak, itu mungkin begini. Yang basicnya kalau saya kan memang otodidak. Ada memang pelaut tuh yang tidak dipersiapkan. Ya, contohnya, yang dari keluarganya diajak dari kecil misalnya sama bapaknya. Ke sekolah sih. Tapi kalau perikanan mungkin iya. Iya, kalau perikanan iya Mbak. Iya, maksudnya ada nggak di pekerja migran itu yang latar belakangnya dari di bawah keluarga? Iya. Nggak, pada umumnya kan kalau yang mungkin Mbak cerita Mbak itu yang lokal dulu dia. Oke. Misalkan saya nakoda di kapal tuh, saya pulang kampung banyak ponakan yang nganggur, ayo deh udah modal KTP saya bawa, tapi itu bukan migran, lokal dulu. Nanti setelah mereka udah pengalaman, mungkin udah kuat tahan ombak, ya kan, baru dia turun ke darat, urus buku pelaut, urus BST, baru paspor, baru dia ke luar negeri. Jadi bedanya pelaut sama nahkoda tadi apa Pak jadinya? Nahkoda itu kan pimpinan tertinggi, dia pelaut juga, tapi dia pimpinan tertinggi. Kayak kapten, kapten kapal. Iya, nahkoda kalau bahasa Indonesianya. Ini kalau nahkoda itu sebetulnya bahasa Persia itu.
Nahkoda itu bahasa Persia. Udah kita adopsi. Iya. Iya. Sabandar juga bahasa Persia. Ya. Nah, berarti tadi berbicara lagi tentang migrannya lagi, Pak. Berarti Bapak itu pada posisi yang sepakat bahwa sebetulnya lebih baik ada peraturan yang melindungi daripada los aja semua jadi mandiri gitu, Pak. Oh jelas Pak, so pasti kita harus ada peraturan yang ada regulasi, payung hukumnya gitu loh. Ini PP 22 ini udah tepat untuk melindungi awak kapal kita. PP 22 ini adalah turunannya Undang-Undang PPBI, Pekerja Undang-Undang Migran nomor Indonesia ya. 18 tahun 2017 pelindungan pekerja migran udah tepat untuk daripada tidak ada sama sekali kan kemarin-kemarin kita kan. Makanya saya bilang kalau seandainya pasal 4-nya dicabut ini, kita kembali ke zaman Bahola lagi. Pasal 4 yang PMI itu. Iya, yang digugat kawan-kawan ini. Kembali ke status quo lagi kita. Tapi bukannya lebih ribet, Pak? Kayak misalkan apa? Kalau di PP 22 itu ada yang namanya keterampilan. Nah ini yang perlu kita luruskan bahwa pelaut itu ada yang namanya COC. Certificate of Competency. Berarti ada kompetensi. Nah, itu kalau di kita kayak SIM, kayak apa? Ada namanya COP, Certificate of Proficiency. Ini kayak bukan kalian, satu lagi apa? Keterampilan. Misalkan sertifikat cara memadamkan kebakaran, cara menyelamatkan orang. Nah itu. Ada lagi sertifikat kerja. Ini yang banyak kadang-kadang kawan kita pelaut mendengarnya baru, padahal udah ada. Contohnya apa? Orang tukang las di kapal, ya kan? Tukang las itu nggak ada kurikulumnya di AIMO, Pak. Nggak diatur oleh CTW. Tapi harus ada di kapal. Nah, sertifikatnya ngeluarkan ya badan diklat apa? Balai latihan kerja itu. Badan Nasional Sertifikasi Profesi Pekerja. Padahal mereka kerja di kapal. Tapi sertifikatnya bukan di bawah standar AIMO, bukan di bawah STCW. Nah, ini kawan-kawan yang nggak paham, nanti katanya kan ribet. Padahal kita sudah jalani itu, cuman namanya aja yang ini, yang bikin orang agak bingung. Misalkan kren operator juga nggak diatur sama AIMO, sama STCW 2010 nggak diatur. Tapi sertifikat itu harus ada di kapal kalau kita menjadi operator kren itu. Nah itu disebut sertifikat keterampilan kerja itu. Ini yang kadang-kadang kawan penggugat itu dipermasalahkan. Sertifikat kompetensi, profisiensi dan keterampilan kerja. Kalau yang sertifikat kompetensi itu contohnya ANT, ahli nautikal. Ahli nautikal berarti itu di bawah STCWF, STCW 2010 yang di standarisasi oleh International Maritime Organizations. Terus ada lagi itu untuk orang dek ahli nautikal. Kalau orang mesin ahli teknikal. Bapak punya? Saya ahli nautikal. Ahli nautikal. Ya. Oke. Terus ada sertifikat profisiensi. Itu yang disebut BST tadi. Basic Safety Training. BST itu dasarnya, makanya bilang basic Safety Training. Nanti di atas itu ada namanya Advanced Firefighting. Itu juga yang menggunakan standarnya AIMO, standar AIMO. Dan melalui STCW. Ya. Baru ada keterampilan kerja. Keterampilan kerja itulah. Yang ini jadi nggak diakui sama AIMO. Karena bukan bagian dari mereka. AIMO. Tapi bukan berarti tidak penting. Oh penting. Perusahaan mewajibkan itu ada. Memang tidak diatur sama AIMO. Tapi perusahaan mewajibkan pelaut yang bekerja di bidang itu harus punya itu. Oh, berarti misalkan saya adalah awak kapal perikanan kerja di kapal longline. Ketika saya butuh sertifikat keterampilan untuk menggunakan pancing longline-nya atau ininya, itu keterampilan jadinya. Oh, gitu. Tapi kalau umpamanya keahliannya itu ANKAPIN, ahli nautikal kapal ikan, kapal perikanan. Nah, itu keluaran kan KKP juga. Nah, jadi yang membedakan itu kalau yang dua tadi itu COP, COC dan COP perlu kita udah. Yang agak membingungkan sekarang nih keterampilan kerja. Nah ini yang dijadikan kano sama kawan. Nanti pelaut bertambah lagi sertifikatnya. Padahal bukan semua pelaut, itu orang punya jabatan tertentu. Misalkan tadi yang saya bilang, misalkan dia kren operator. Kren operator selain dia punya keterampilan, dia harus punya keterampilan kerja ini. Jadi secara sederhana Pak, di kapal itu kan banyak bagian-bagiannya gitu ya. Iya. Kalau di dosen gitu kan, ada jabatan fungsional tuh ada lektor, sampai guru besar gitu ya. Terus kami punya
beda misalnya ilmunya apa, HI atau matematika Oh, iya. gitu ya. Di Nah kapal- kalau di kapal gimana tuh Pak? Ada struktur begitu juga, struktur Jadi organisasinya tadi juga kan ada. Jadi antara yang kompetensi long line sama yang tadi ngurusin nautika kan beda ya, tuh. ya. Nah, Jadi kalau kita bicara niaga karena basic saya niaga kan. Di kapal tuh ada untuk bawahnya itu kalau Bawah. di militer ada tamtama itu kita kalau di kapal disebut rating. Oke. Nanti kalau yang untuk atasnya itu disebut perwira. Nah perwira ini ada berapa level juga tergantung kapal besar. Kalau besar kapalnya ada yang namanya mualim 3, mualim 2, mualim 1 baru nakoda. Jadi yang paling tinggi nih kapten nih, master. Nah, jadi ini ada levelnya nih Pak. Jadi ini tergantung lagi kompetisinya. Ini ijazah 3, ijazah 2 atau ijazah 1. Jadi ada level. Di bagian mesin begitu juga. Nah, di rating ada lagi tingkatannya, bukan semua rating sama. Itu bedanya dengan di kapal ikan. Kapal ikan semua kan rating sama. Kalau di kapal niaga enggak. Ada namanya klasi. Kami bilang OS, ordinary sailor ya kan. Di atas itu ada namanya able body seaman. Itu orang yang agak udah punya pengalaman. Kalau umpamanya di kapal dia bawa kemudi kapal. Ya. Nah, di mesin gitu juga ada yang namanya wiper, ada yang namanya oiler. Jadi ada tingkatannya. Oke, jadi antara kapal penangkap ikan sama kapal niaga beda ya? Oh, beda anunya. Dan tingkatannya juga beda. Beda. Makanya Dan kan kompetisinya beda-beda. untuk pelindungannya kan kapal niaga MLC 2006, kapal ikan kan C188. Dia beda memang. Teknik kerja beda. Ya, tadi kalau cerita Bapak di awal tentang banyak yang dizolimi gitu ya. Iya. Itu biasanya prakteknya di mana Pak? Di kapal ikan atau Kapal ikan. Kapal ikan. Kapal ikan Kenapa yang gitu beda. Pak? Lebih parah ya Pak ya? Lebih parah. Kenapa? Karena memang tadi karena nggak ada strukturnya atau kenapa Pak? Kita bicara migran ya. Iya. Kenapa banyak? Indonesia kan baru sampai saat ini yang baru bisa dikirimnya kan rating semua. Apa? Yang paling tamtamanya. Tam-tama doang yang dikirim Yang paling keluar itu rendah. untuk kapal ikan ya. Jadi Bukan istilahnya cuman butuh basic safety training bisa Iya. pergi. Yang penting di kapal aja ya. Ya, jadi beda dengan kapal niaga. Kalau kapal niaga di kapal itu sudah ada perwira orang Indonesia. Iya. Di kapal ikan itu orang kita itu cuma jadi rating semua, jadi bawahan semua. Jadi ketika ada masalah, satu faktor bahasa. Kan yang jadi ini kan orang-orang yang Jadi kayak profesi atau karir orang Indonesia di kapal ikan belum sebagus di kapal niaga. Dan nggak gitu ya. bisa cenderung nggak bisa dibilang karir ya malah Bang ya. nggak bisa, cuma segitu aja. Itulah banyak peluk kita tuh yang jadi korban TPPO karena mereka cuma jadi rating. Dan itu kebanyakan di kapal ikan. Ya, sementara perwiranya orang Cina semua. Nah, cobalah kalau Indonesia bisa mengirim minimal ada 2 orang atau 3 orang perwira, ya kan? Jadi ekonomi perwira asing itu agak terbatas karena ada orang Indonesia jadi perwira. Bisa Mbak Menda. Itulah sebab banyak terjadi korban TPP orang kita kerja paksa karena nggak ada yang kontrol, semua jadi bawahan semua. Padahal kita banyak sekolah perikanan. Kenapa? Karena ijazah perikanan kita belum diakui di luar negeri sana. Tapi saya dengar baru kemarin baru Thailand dengan Spanyol. Ada namanya Mutual Recognition Agreement. Jadi nanti ijazah pelaut kita perwira kita nih bisa dipakai di Spanyol jadi perwira juga. Oh misalkan angkapin 3 gitu. Bisa jadi perwira juga di sana. Selama ini enggak. Walaupun dia tamatan sekolah perikanan, sekolah perikanan, dia kerja di sana tetap jadi Tetap nggak bisa naik. nggak bisa naik karena jazahnya belum diakui. Nah ini ada kemajuan sekarang, KKP sudah melakukan itu MRA itu. Jadi Bapak di serikat nih banyak yang ngurusin yang di kapal ikan ya? Ada juga kapal ikan. Dan sekarang di TAPI itu juga sebetulnya yang paling banyak disorot malah yang perikanan ya, bukan yang niaga ya Pak ya. Di perikanannya. Karena permasalahan itu kan banyaknya di perikanan. Itu karena jumlah laporannya Iya. makin banyak gitu ya Pak, atau memang juga jumlah orang Indonesia yang bekerja di kapal ikan itu juga meningkat gitu. Sepertinya mungkin juga. Dua-duanya. Iya. Dua-duanya. Nah jadi kalau misalkan Bapak sendiri sebagai pelaut tidak merasa dirugikan Nah, berada di bawah undang-undang pekerja migran Migran ya. Indonesia, jadi sekarang lagi digugat itu merasa ruginya apa Pak? ruginya Jadi apa masalahnya sih? Saya masih belum tahu. Masalahnya apa sih Pak? Sebetulnya kenapa pelaut itu dikeluarkan dari pekerja migran? Kita balik. Kalau itu dikeluarkan artinya PP 22
tidak berlaku kan? Iya. Karena PP2 ini kan khusus ini. Khusus untuk Pekerja pelaut. Enggak, pelaut, awak kapal niaga dan awak kapal perikanan keluarkan. Inti sebetulnya karena untuk izin penempatan awak kapal kita yang keluar itu ada namanya SIP 3MI. SIP 3MI ini mewajibkan 1,5 M sebagai deposit. Nah itu sebetulnya yang memberatkan. Berbeda dengan yang ada. Pak. Bukannya dari dulu begitu ya Pak? Kalau Nggak mau ada, Pak. agen, misalnya saya agen penempatan darat dari dulu juga kalau dengan undang-undang PMI saya harus 1,5 M deposit. Berarti kalau bukan di bawah undang-undang pekerja migran, agen penempatan nggak perlu deposit 1,5. Nggak ada kalau di bawah rezim SUPAK ya, nggak ada. SUPAK itu rezimnya siapa? Perhubungan. Perhubungan, oke. Nggak ada mengenal deposit. Nggak ada mengenal deposit itu cuma SP. Makanya sekarang gerah nih. Tapi kan transisi di PP22 itu kan ada masa transisi. SP 3M itu baru berlaku nanti Juni 2024. Jadi Juni 2024 semua yang sudah punya SUPAK itu harus bermigrasi ke SIP 3M. Nah untuk bermigrasi itu harus ada 1,5 M. Ini yang terjadi sebetulnya. Jadi ini aku menilai tujuannya untuk menggugat Jardine supaya tidak ada istilah 1,5 M itu. Kalau di SUPAK kan tidak ada mengenal istilah 1,5 M. Itu memberatkan para kawan-kawan dari managing agency. Memangnya berat Pak? 1,5 M. Kan kalau dari bisnis prosesnya keuntungan mereka kan bisa lebih dari 1,5 M Pak. Ya kalau umpamanya kita lihat mereka-mereka yang perikanan ya. Kalau niaga mungkin karena dia punya bisnis sudah besar. Perikanan ini kan yang punya kan kadang-kadang mantan pelaut perikanan itu buka perusahaan gitu. Jadi mereka berat 1,5 M. Tapi kan di undang-undang itu nggak salah pasal 54 atau pasal 51 ada klausul kalau kita keberatan, ada klausul ditinjau ulang. Tapi kan mereka nggak mau lakukan itu. Melakukan usaha-usaha untuk meninjau ulang yang itu. Yang mereka lakukan malah GR 2-3 tahun yang lalu kan di GR kalah. Artinya Hakim Mahkamah Agung melihat bahwa 1,5 M ini penting sebagai deposit, sebagai jaminan. Nah seharusnya mereka lakukan ya temuin Kementerian Tenaga Kerja bahwa kami keberatan. Nanti kan ada terbit Permenaker, kan diatur sama Permenaker di undang-undang itu disebut itu. Kalau merasa keberatan bisa ditinjau ulang, nanti diatur dengan Permenaker. Tapi kan belum ada pihak-pihak yang melakukan hal itu. Malah yang dilakukan JR supaya pasal itu dihabisin semua. Nah kalau pelaut gitu, saya enggak ini. Karena kawan-kawan tuh berpikiran begini, bahwa pelaut kapal lintas negara itu diatur sama MLC 2006. Ya kan? Yang saya pikir gini, MLC 2006 kalau mengikat kalau sudah diratifikasi oleh negara itu. Nah kalau seandainya pelaut kita tuh bekerja di negara yang belum meratifikasi MLC 2006. Apa payung hukumnya? Kalau MLC 2006 sih sudah enforce. Iya, maksudnya kalau umpamanya nggak ada memang. Ini kayak misalkan kasusnya C188 gitu Pak ya. Itu kalau niaga. Yang C188 yang perikanan misalnya. Indonesia belum ratifikasi nih. Indonesia belum ratifikasi, Cina belum ratifikasi, Korea belum ratifikasi. Bagaimana? Payung hukumnya gimana? Nggak ada memang. Justru adanya undang-undang ini lebih bagus mengisi kekosongan hukum kan? Betul. Nah, itu lebih bagus. Jadi kalau umpamanya kita berpikir bahwa ada kompetensi lain yang mengatur mereka, oke, kalau Indonesia sudah ratifikasi dua-duanya atau sudah Pak bilang tadi enforce semua kan, semua negara sudah mewajibkan. Nah, kembali kalau yang belum, bagaimana? Apa yang hukumnya kita ketika dia bekerja di kapal misalkan Cina, Taiwan belum, kemudian ada kejadian misalkan di Pasifik, apa payung hukumnya? Makanya bagus undang-undang ini. Undang-undang ini kan melindungi mulai dari sebelum, sedang, dan setelah. Kadang orang-orang tuh nggak ngebayangin kalau udah di kapal di tengah laut tuh susah loh koneknya. Ya itu kan karakter utama ya dari kerja yang di laut gitu. Kayak terisolir ya, terisolasi. Kontrol negara tuh gimana gitu. Nggak ada. Kalau udah tengah laut kata kuncinya jadi teknologi ya. Iya. Ya, makanya kawan-kawan di Taiwan, kawan-kawan sekarang lagi kampanye. Termasuk Pak Sofyan ya? Ya, free wifi untuk pelaut. Tapi akses free wifi juga. Nah, itu tadi. Kemarin saya ikut di acara katanya dalam 1 minggu cuma 5 menit. 5 menit? Ya, jadi tadi di antara yang satu saya lihat kan semakin banyak kesempatan bekerja di kapal
entah itu niaga atau kapal perikanan, itu kan juga harus diikuti oleh keselamatan kerja ya, pelindungannya lah gitu ya. Dan logikanya kan kembali lagi ke fungsi negara ya, gitu. Dan ketika lokasi negara hadir atau negara berfungsi di laut itu, kata kuncinya memang harus ada teknologi kan. Ya, untuk komunikasi kan. Atau mengontrol gitu ya. Jadi misalnya kenapa banyak praktek kezoliman tadi di kapal ikan? Karena secara person gak ada orang Indonesia yang bisa jadi kontrol di situ gitu ya. Iya, betul. Cuma ya itu sih kadang-kadang kalau kita mengatakan bahwa tidak ada orang Indonesianya di kapal nelayan ikan lokal juga orang Indonesia semua, kasusnya juga semakin tinggi. Cuma lagi-lagi gini Bang, yang mungkin juga salah satu yang menarik itu kita sempat ngobrol sebelum podcast ini running itu, Abang bilang ada perbedaan yang signifikan antara niaga dan juga perikanan, khususnya terkait kontrak. Kalau niaga itu kontrak kerjanya setahun, perikanan kalau udah di migran itu bisa 2 tahun. Secara logik aja itu yang di perikanan sudah pasti tidak terlindungi karena nggak menginjak-injak pelabuhan. Itu benar Bang. Benar. Itu juga kampanye kita kemarin waktu Asian People Forum saya suarakan itu. Kenapa di kapal niaga kita bisa membuat kontrak tidak boleh lebih dari 1 tahun. Nah, kenapa di kapalnya ada perikanan kita belum bisa? Harusnya kapal perikanan harus 1 tahun juga. Bisa bayangkan 2 tahun di laut. Kadang-kadang ke daratnya paling 6 bulan sekali. Kadang-kadang kapalnya ikannya sudah banyak dapat, datang lagi kapal yang ngambil. Collecting. Collecting. Ya, nggak ada alasan untuk berlabuh gitu kan? Jadi itu memang perlu dipikirkan untuk kawan-kawan kita yang di kapal perikanan itu semacam isolasi. Dasar pemenuhan hak asasi manusia ya. Bahwa kita ini manusia habitatnya di darat loh. Jadi misalnya kalau di tentara kan ada tour of duty tuh, minimal harus 6 bulan, kalau enggak secara psikologis juga bermasalah gitu kan. Tapi kan nanti ini Indonesia kan sama Taiwan lagi mengadakan MOU, ya itu kita masukkan klausul itu supaya 1 tahun, kemudian seperti Mbak bilang lagi tour of duty itu kita 3 bulan atau 4 bulan harus ke darat. Ya. Itu kan pemenuhan standar. Enggak 1 tahun di laut itu kan aja, gitu. Sama kayak di penjara itu selama 1 tahun itu. Satu lagi yang agak aneh lagi di Taiwan itu gaji kapal yang apa istilahnya deep water distant fishing water, distant fisher itu lebih rendah daripada yang teritorial. Coba lucu kan? Seharusnya kan yang distant water lebih besar karena risikonya lebih besar, lebih tinggi. Hidup penjaranya lebih lama kan di penjaranya. Nah itu. Jadi kalau dibikin checklist gitu Pak, minimum perlindungan yang harus ada buat para pelaut migran ini apa sih Pak? Niaga dan perikanan. Kalau perikanan aja lah. Kalau perikanan itu sebelah akses komunikasi. Kenapa akses komunikasi? Ketika dia terjadi apa-apa, dia bisa untuk konsultasi, dia bisa komunikasi sama keluarganya. Tapi kalau di niaga tuh kalau ITF sudah mewajibkan itu bahwa ada free access internet. Dulu waktu saya masih belar tahun 2006 itu ITF sudah mewajibkan $20 per bulan. ITF itu International Transportation Federation, sebuah serikat federasi. Kadang-kadang juga visualnya kalau di kapal ikan itu lebih kumuh gitu ya, nggak berkemanusiaan. Ya kan gitu. Ada 3D. Dirty, difficult, danger. Dirty, dangerous, difficult. Tambah lagi 1D, deadly, mematikan. Kalau FAO kan bilang itu kan bahwa kerjaan kalian yang 3D katanya. Kalau saya bilang 4D. Itu berarti tadi komunikasi dan itu yang penting. Lingkungan bekerjanya ya, standar manusia gitu ya. Bukan standar jangan mentang-mentang ngambil ikan nggak ada. Iya sebenarnya ada. Gitu ya? Standar itu sudah ada di C188 tapi kita nggak ratifikasi. Indonesia belum ratifikasi. Udah di Indonesia sudah ada. Di C188 itu ada diatur besar ruangannya berapa. Ada rekreasi. Ada ventilasinya bagaimana, peranginannya bagaimana. Jadi nggak pengap gitu loh. Kalau kapal ikan yang sekarang tuh, kadang satu kamar tuh 4 orang.
cuma untuk tidur doang. Jadi yang ditumpuk ikan di bawah di Orangnya es, ditumpuk juga. Orangnya juga ditumpuk juga. Aduh. Pak, terakhir Pak, sebelum kita akhiri podcast ini, peran serikat menurut Bapak sudah maksimal belum Pak? Belum. Kenapa? Karena di negara kita Pak ya, bukan sana. Serikat tuh perannya belum dianu sama negara. Seandainya pun ada itu cuman asal-asalan aja baru. Contohnya ketika ada pembahasan apa-apa, serikat itu diundangnya udah terakhir. Udah terakhir undang. Kita maunya, kita kan praktisi. Iya. Nah, contoh kemarin, nah, ketika saya tentang MLC 2006, kan udah 7 tahun itu. Saya lihat di websitenya ILO, Indonesia belum ada laporan. Saya beremail langsung ke ILO, mempertanyakan kalau seandainya belum juga dikirim laporan ke Indonesia, apa risikonya? Apakah pelaut kita dibanet? Akhirnya ILO melapor ke Kemenaker atau ke Purbo, mereka adakan semacam meeting lah, semacam adakan rapat lah. Kami nggak diundang, kami yang lapor nggak diundang. Yang diundang justru serikat yang tidak berkompeten, yang tidak komitmen terhadap MLC 2006. Itu. Tapi kalau seandainya, padahal saya pengen, kan Sakti ini kan ada afiliasi sama ITF, sehingga ada ITF inspektor di Indonesia, jadi berperan penting, dan itu perannya juga harus diinikan sama negara. Jangan sampai nanti kita saja yang bergerak, tapi negara tidak mengakui, kan jadi rancu dengan Syah Bandar, dengan KPLP. Seharusnya peran kita itu juga diini sama sebagai pihak ketiga, sebagai peran serta masyarakat, mengawasi tata kelola kapal, pelindungan di kapal. Tapi kan kapan Indonesia bisa membuka pintu seperti itu? Mudah-mudahan segera presiden baru Ratifikasi 188 atau 188 juga untuk segera, dan pelaut pekerja migran. Jelas pelaut dilihat dari segi manapun, pelaut adalah pekerja migran, tidak bisa Yang dibantahkan. bekerja di bendera kapal asing di luar. Ya. Jelas kalau mereka bekerja di kapal asing dan dibayar upahnya oleh negara itu, perusahaan itu, pekerja Dia migran. adalah pekerja migran. Tidak ada kata lain, pekerja Semua migran. pelaut pasti pekerja. Bukan. Semua pelaut Semua awak kapal adalah pelaut. Dan semua pelaut belum tentu awak kapal. Oke, terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih, Pak Sofyan. Terima kasih teman-teman yang mau ini bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siapa tahu nanti kita tunggu hasilnya di judicial review-nya TAPMI. Kalau sudah ada, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Bawa teman-teman sekalian semua kali ya Pak ya. Ya, kita tunggu aja teman-teman. Terima kasih sudah di sini. Balik lagi nanti di episode-episode Sawala We Speak. You evolve. I see. Bye-bye. Bye-bye.